Kemudian yang saya hormati juga Pak Jepli sebagai moderator di pagi hari ini ya. Ternyata beliau lama di Muhammadiyah Tangerang ya. Iya, Prof. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah ya. Satu apa ya? Alma mater nggak, beliau ngajar, saya S2-nya di sana ya. Iya, Prof. Jadi alhamdulillah ya. Kemudian juga tentunya Ibu MC, kemudian Bapak Ibu semua peserta di pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah senang sekali bisa silaturahim dengan Bapak Ibu semua di Sumatera Barat ya, meskipun via online. Terakhir ke sana ketika sebelum COVID ya. Jadi sebelum COVID itu masih apa namanya, Dikti itu beberapa kali cukup rutin mengadakan pelatihan penulisan jurnal internasional bagi dosen-dosen yang dapat hibah waktu itu Simlit Akmas ya, sekarang Bima. Nah, waktu itu saya narasumber dikti beberapa kali ya untuk wilayah Sumatera. Kayaknya di Sumatera Barat tuh 2 apa 3 kali gitu ya, di hotel yang dekat pasar itu ya. Saya nama Oh, hotelnya. Rocky. Tapi belum ya. Cuman acaranya ya karena bukan di kampus UNAN atau UNP ya, jadinya belum belum silaturahim ke sana ya. Nah, jadi itu terakhir ke Padang ya. Nah, insya Allah nanti bulan depan baru ke sana lagi, tapi ke Payakumbuh mungkin nanti bisa silaturahim dengan teman-teman secara offline. Baik, insya Allah di pagi hari ini nanti mohon mohon izin dibantu share screen ya. Ya, Eh, Laila yang iya, jadi saya diminta untuk menyampaikan mengenai bagaimana kita meniti karir sebagai akademia ya. Eh, Konteks di sini adalah tentunya sebagai dosen. Nah, saya lihat di sini banyak dosen-dosen muda nih, Masya Allah, yang semangatnya tinggi ya. Nah, ini mudah-mudahan menjadi generasi yang lebih baik lagi dibandingkan generasi kami atau sebelumnya ya. Karena kalau generasi setelahnya itu lebih baik lagi berarti ada kemajuan ya, ada dari generasi ke generasi semakin baik. Nah, kiat sukses di akademia. Nah, perkenalan, saya Anuraga. Nah, sekarang usia 41 tahun ya, kemudian 1 istri 7 anak. Sekarang istri sedang mengandung yang ke-8, jadi mohon doanya. Masya Allah. Jadi di rumah nggak punya TV ya, jadi kurang hiburan tuh kayaknya. Jadi hiburannya yang lain-lain ya. Kemudian S1 saya bidang saya peternakan, S1 di IPB, S2 di Hohenheim, di Universitas Hohenheim di Jerman. Kemudian pernah ambil setengah master ya istilahnya, postgraduate diploma untuk ecological modeling di Politeknik Catalunya di Barcelona, Spanyol, atau Poli apa namanya, Barcelona Tech ya nama lainnya. Kemudian S3 saya di bidang Animal Nutrition di Swiss Federal Institute of Technology Zurich, di ETH Zurich di Swiss. Lulus 2011 ya, mungkin ETH itu apa ya? Mungkin banyak yang belum tahu, mungkin Bapak Ibu ya. Tapi itu gampangnya apa? Kampusnya Einstein ya. Jadi kalau lihat World University Ranking versi QS itu peringkat 7 dunia. Jadi setiap tahunnya secara rutin antara peringkat 6 sampai 9 dunia ya. Jadi bersaing kalau di Eropa dengan Cambridge, Oxford sama Imperial College London. Nah, sekitar itu. Kemudian di masa-masa COVID saya apa namanya ya, katakanlah dapat hidayah untuk sekolah, untuk ambil untuk belajar agama ya. Saya ambil Magister Pendidikan Agama Islam di Universitas Muhammadiyah Tangerang 2021 sampai 2022, kemudian lanjut lagi tanggung ya, ambil Doktor Pendidikan Agama Islam di
Universitas Islam Jakarta. Baru lulus sekitar 2 pekan lalu ya. Wah, Jadi saya selamat, baru Prof. Mm-mm. menyelesaikan, baru selesai amanah sebagai mahasiswanya nih 2 pekan lalu ya. Alhamdulillah. Pas persis 3 tahun ya. Jadi ya baik. Itu sedikit perkenalan. Kemudian berikutnya lagi jadi dosen IPB sejak 2005. Waktu itu masih boleh S1 CPNS masih boleh termasuk angkatan-angkatan akhir. Kalau nggak salah terakhir sekali itu 2007 ya. S1 boleh jadi dosen. Ya, setelah itu harus minimal S2. Kemudian setelah pulang pulang S3 ya, kemudian pengaktifan kembali 2012. Nah, 2013 saya diminta masuk ke rektorat, asisten direktur bidang pengembangan karir. Kalau di tempat lain mungkin namanya pusat karir. Kalau di Iya. kami direktorat eh, pengembangan karir dan hubungan alumni. Nah, jadi ada direktur dan 2 asdir. Nah, salah satu asdir saya tanggung jawab untuk pengembangan karir. Dalam hal ini membangun networking dengan para perusahaan, HRD-HRD perusahaan, kemudian membukakan pintu bagi lulusan kita untuk bekerja ya. Kira-kira seperti itu. Waktu itu 5 tahun, kemudian eh, sebetulnya ditawari lagi untuk direktorat, tapi saya pengen fokus ke fungsional 2018 ya. Nah, di situ ternyata tidak dibiarkan nganggur, ya nggak dibiarkan oleh teman-teman untuk fokus hanya di fungsional. Jadi pulang-pulang langsung jadi sekretaris program studi dan kemudian ketua program studi pasca sarjana di ilmu nutrisi dan pakan itu total 3 tahun. Kemudian diminta jadi ketua departemen ya. Jadi kalau di IPB ada departemen. Jadi antara fakultas tidak langsung ke program studi, tapi ada departemen. Nah, departemen ini yang membawahi prodi. Jadi di departemen kami misalnya membawahi 3 prodi, yakni S1, S2, dan S3. Nah, itu saya diminta di situ. Baru 2 tahun dan diminta Pak Rektor untuk sekarang jadi Direktur Kajian Strategis dan Reputasi Akademik. Nah, ini tugasnya ya selain kajian strategis, ini reputasi akademik ini terkait publikasi ya, bagaimana meningkatkan kuantitas dan kualitas publikasi IPB untuk internasional. Ya, Scopus misalnya kemarin-kemarin IPB mentok di 1.800 sampai 1.900 paper Scopus per tahun. Nah, alhamdulillah 2023 naik jadi hampir 2.100 paper per tahun. Nah, 2024 ini dengan speed sekitar 200 publikasi per bulan, estimasi kami full 2024 itu sekitar 2.700 paper. Jadi kami menargetkan per dosen itu rasio publikasi eh, Scopus per dosen itu 2. Jadi dosen IPB ada 1.400. Kami menargetkan dua kali satu ya, 2 kali 1.400. Jadi 2.800. Ini kelihatannya masih belum kena, masih 1,9 sekian. Ini yang sedang kami upayakan di di urusan saya untuk manajemen di kampus ya. Eh, Tugas lain di menjadi International Research Associate di Institute of Tropical Agriculture and Food Security di UPM Putra Malaysia dan dosen pasca sarjana ngajar PAI ya. Nggak tahu apa yang diajarin ya di Muhammadiyah Tangerang. Prestasi ya tidak begitu banyak ya. Eh, Mungkin yang 2 saja yang sebutkan. Pertama guru besar, Alhamdulillah 2021 ya, usia 37. 2019 itu dosen berprestasi nasional nomor 1 untuk kategori sains dan teknologi. Nah setelah 2019 itu COVID. Nah setelah COVID sampai sekarang belum ada lagi perlombaannya. Yang ada academic leader ya. Kalau academic leader sudah ada dari dulu. Jadi sampai sekarang belum digeser nih ceritanya. Belum ada lagi Belum terkalahkan. apa dosen berprestasi nasional, belum belum ada lagi ya. Lombanya apa udah dihapus atau gimana ya? Kurang paham juga. Nah mungkin itu Bapak Ibu. Baik.
Nah, jadi eh, Bapak Ibu semua, bagaimana kita membangun karir dosen, ya. Nah, kalau bagi Bapak Ibu yang sudah S3, alhamdulillah. Kalau yang belum S3, ini coba kita mulai dengan cari S3 yang strategis. Maksudnya gimana? Strategis itu pertama di bidang ilmu kita itu yang sedang berkembang, ya. Jadi frontier, future gitu. Ilmu di atau riset di bidang kita masing-masing yang sedang naik daun. Ya, misalnya kalau bidang apa namanya? Misalnya bidang-bidang terkait dengan biologi atau pertanian, mungkin ke arah omics teknologi ya. Kalau bidang-bidang genetik mungkin ke arah gene editing, apa bidang genetik ya. Jadi intinya di setiap bidang ilmu itu tentu ada frontiernya nih, apa yang sekarang sedang berkembang, yang sekarang sedang banyak diteliti oleh lab-lab top dunia. Nah, itu kita coba masuk riset ke arah sana. Nah, nah, kemudian karena kan sekarang begitu banyak tersedia fasilitas Bapak Ibu, mau LPDP ada, mau beasiswa pendidikan BPI ya, beasiswa dosen yang dari apa Dikti, itu kan bisa ke universitas-universitas bagus dunia. Saya pikir untuk orang-orang yang member Asasi atau ada di circle Asasi ya, circle dalam atau circle luar sama aja intinya, kalau bisa kita ke arah sana ya, karena kedepannya kita berharap salah satunya melalui Asasi ini pengembangan keilmuan semakin bagus ya. Nah, jadi kita cari pembimbing yang punya kualitas baik yang bisa membuat kita itu nanti jadi orang yang lebih baik lagi. Kemudian juga kalau bisa di kampus-kampus yang bagus. Kenapa? Karena kan ada beasiswanya tadi. Ya, ya, universitas. Jadi saya pribadi, alhamdulillah merasakan eh, apa namanya itu sebetulnya by accident ya, karena atau sebetulnya qadarullah ya intinya. Kalau orang Barat tuh bilangnya by accident, tapi orang Islam harusnya qadarullah ya. Jadi karena takdir dari Allah, karena nasrullah ya, itu bisa S3 di salah satu kampus terbaik dunia di ETH Zurich. Itu ternyata pulang-pulang itu punya efek yang apa ya, sedikit banyak sangat membantu pengembangan karir kita. Jadi ketika kita ngusilin pangkat atau ketika kita bicara, orang sangat memandang ya. Bukan berarti kita itu pengen dipandang, bukan berarti kita itu pengen didengarkan, tapi apa namanya, kalau kita menyerukan kebaikan itu tentu akan lebih diperhatikan ketika kita punya bargaining position yang bagus gitu ya. Jadi ini sangat penting. Misalnya kalau contoh ya, misalnya di antara Bapak Ibu dosen muda nih, S3 ke Oxford atau S3 ke Cambridge, ya pulang-pulang nggak usah banyak ngomong. Orang udah manggut-manggut gitu ya. Itu sudah menunjukkan. Atau di MIT sekalian. Itu akan beda gitu ya. Nah, ini ke depannya ya, karena harapannya dosen-dosen yang ada di Asasi ini nanti menjadi pemimpin di kampusnya masing-masing, dan mudah-mudahan insya Allah akan ada yang menjadi pemimpin level nasional atau bahkan regional dan global gitu ke depannya ya. Nah, itu ya, kalau belum S3. Nah, kalau sudah lulus S3 atau baru lulus S3, maka menjadi doktor itu bukan akhir. Ya, menjadi dokter itu kalau di Indonesia kan kalau dokter tuh wah harus ini harus itu ya. Jadi novelty-nya itu seolah-olah itu end of the destination. Ya, jadi ujung dari suatu perjalanan. Nah, kalau di luar saya lihat misalnya di ETH Zurich waktu saya S3, itu dokter itu paradigmanya seorang dokter adalah ibaratnya a new baby born in the world of science. Ya, jadi seperti bayi yang baru lahir di dunia sains gitu. Jadi lulus S3 itu kayak bayi baru lahir. Nah, tadinya kan di kandungan masih bergantung pada ibunya ya, dalam hal ini masih dibimbing oleh masih dikasih asupan oleh pembimbing dan sebaiknya. Nah, jadi setelah kita S3, maka ini sebetulnya awal dari perjalanan kita untuk menapaki karir sebagai dosen. Maka kita harus membangun kapasitas, jangan berhenti. Kita harus rajin apply hibah penelitian ya.
Kalau kita belum kuat, misalnya masih membangun nih, kita apply hibah-hibah internal universitas. Misalnya hibah dosen muda, ya, Dikti juga ada kan? Hibah-hibah internal universitas. Nanti begitu kaki kita udah cukup kuat tuh, portofolio kita meningkat, Sinta skor kita mencapai level tertentu, baru kita mulai kompetisi di level nasional, ya, di Bima itu. Setidaknya setahun itu ada satu proposal yang ongoing, ya. Nanti akan saya kaitkan dengan hal strategis lain, ya. Jadi hibah penelitian sebaiknya ada, ya. Eh, dan jangan menyerah dengan keadaan, ya. Jangan menyerah dengan keadaan. Kadang misalnya nggak berhasil dapat hibahnya atau nggak ada alatnya, itu semua insya Allah bisa diatasi, ya. Lewat apa? Lewat networking. Nah, makanya di poin berikutnya networking. Kita membangun jejaring, ya. Jejaring itu bisa berbasis lab. Mungkin ada teman-teman kita ketika S3 dulu, ya. Nah, ini menjadi jejaring kita, menjadi network kita. Kemudian juga mahasiswa kita, ya, mahasiswa yang kita bimbing itu eh, kita perlu terus menjalin silaturahim. Jadi jangan sampai kita membimbing mahasiswa, mahasiswanya kapok. Ya, kapok tuh karena kenapa? Karena kitanya kurang suportif, kitanya galak, ya, dan sebagainya, ya. Ya. Jadi saya berusaha dan berdoa ya Allah mudah-mudahan bimbingan saya risetnya gratis semua, gitu. Lewat apa? Lewat project, lewat networking. Sejauh ini sih alhamdulillah mungkin di atas 80% lah seperti itu, ya, dari S1 sampai S3. Jadi kalau saya nggak punya project, saya akan pas misalnya atau projectnya terbatas sementara mahasiswanya banyak, maka saya akan coba carikan. Misalnya saya cantolin dengan teman di BRIN gitu, ya, teman di BRIN. Atau kalau ada mahasiswa yang bagus, rekomendasikan ke luar negeri. Misalnya ada beberapa orang dapat beasiswa, ada yang di jalur misalnya kalau di Jepang itu Max, ya, by University Recommendation. Nah, itu kedekatan kita dengan network kita. Misalnya sensei di sana, meskipun saya bukan lulusan Jepang, tapi ada sensei dari dua kampus di sana, dari Hiroshima dan Mie, itu kita sering kolaborasi. Jadi ketika ada peluang untuk beasiswa Monbu, mereka nawarin, kamu punya student yang excellent nggak? Nah, kita sodorin. Nah, dapat eh, sekarang ongoing tahun ketiga, ya. Itu salah satu. Ada yang Polandia, ada yang Thailand, Malaysia, ya. Jadi kita mahasiswa kita itu bimbingan kita coba orbitkan. Makanya dalam pendidikan, ini kan higher education, pendidikan. Pendidikan dalam konteks Islam itu ada 3 terminologi. Ta'lim, ta'dib, tarbiyah. Ya. Ta'lim itu konteks pendidikan pertama adalah ta'lim, penyampaian ilmu, transfer of knowledge. Ya, itu pertama. Nah, tapi itu masih basic tuh. Itu basic banget. Nah, yang kedua adalah ta'dib, ya, transfer of value, ya, pembentukan adab, akhlak, karakter. Nah, kita sebagai dosen diharapkan juga involve di itu, ya. Contoh misalnya, saya waktu itu punya bimbingan yang sholatnya masih jarang. Dia aktivis kiri nih, aktivis. Waktu mahasiswa aktif di kiri-kirian, ya, kiri luar lagi kan. Jadi saya menyadari itu kapan? Ketika bimbingan itu bimbingan S2, ya, S1-nya IPB, terus S2 dengan saya. eh, Waktu itu kita janjian untuk bimbingan jam 9. Nah, dia baru datang jam 10 apa setengah 11. Loh, kok terlambat banget gitu. Iya Pak, tapi orangnya kebetulan jujur, ya. Ya Pak, saya ketiduran. Loh, ketiduran kok bisa? Saya tidur jam 3, rutin jam 3. Loh, kalau jam 3 gimana subuhnya? Ya itu Pak. Ya seringnya lewat. Lewat gimana? Nggak sholat. Astagfirullahaladzim. Ini gimana nih? Akhirnya coba saya treatment. Oke. Akhirnya setelah saya timbang-timbang, saya bilang, oke, kalau mau bimbingan, kamu harus datang ke masjid di tempat tinggal saya, di perumahan kami.
sholat subuh berjamaah di masjid. Nah, kalau saya lihat kamu sholat subuh berjamaah, saya akan layani kamu. Bimbingannya jadi langsung ba'da subuh. Nah, gitu treatmentnya gitu. Nah, itu berapa kali gitu sampai alhamdulillah ya. Sekarang singkat cerita yang bersangkutan sholatnya sudah rutin. Sebelum itu S3 dapat beasiswa ke Polandia. Coba saya rekomendasikan, ada profesor kolega di sana, S3 di Polandia, lulus, punya publikasi yang mentereng, akhirnya direkrut oleh Unpad melalui jalur High Quality Talent ya, HQT. Nah, itu jadi artinya jadi ada takdim. Satu sisi lagi yang tertinggi dalam konteks pendidikan Islam adalah jadi taklim, takdib, satu lagi ada tarbiyah ya, tarbiyah. Jadi tarbiyah itu makanya kalau fakultas-fakultas pendidikan di berbagai kampus-kampus UIN misalnya ya, IAIN, UIN lainnya, itu namanya fakultas tarbiyah. Nah, karena tarbiyah itu bentuk tertinggi dari pendidikan. Apa maksudnya? Menumbuh kembangkan potensi peserta didik. Jadi dengan tarbiyah ya kita mendidik mahasiswa kita kayak kita nanam ya. Ada bibitnya kita siramin, kita kasih pupuk. Kalau ada gulmanya kita cabutin. Terus dia bertumbuh berkembang sehingga dia menjadi tanaman yang bagus yang bahkan menghasilkan buah yang manis. Nah, ini kita perlu ke arah sana ya. Nanti itu akan menghasilkan tentunya kita berharap kebaikan di akhirat ya. Tapi juga ternyata dalam perjalanan waktu saya menyadari itu menghasilkan juga kebaikan-kebaikan dunia lainnya. Berkah ya, berkah aziyadatul khair. Ya, jadi kebaikan yang bertambah. Nah ini ya, jadi kita melihat mahasiswa kita itu eh, orang yang perlu kita bina eh, untuk menjadi orang-orang yang lebih baik lagi. Ya, jadi itu student based ya. Ada kolegial based ya dengan sesama kolega misalnya yang satu asosiasi profesi. Kemudian untuk internasional itu bisa lewat conference. Jadi kalau datang conference Bapak Ibu, itu saya pribadi ya kalau datang conference saya nggak akan fokus ke presentasi saya. Kalau itu kan udah tahu dari kemarin-kemarin ya riset kita kan. Nah justru conference itu kita lebih banyak membangun network ya. Misalnya ada yang presentasi ini, oh ini bagus nih, kita samperin, kemudian kita apresiasi, ada tadi presentasi bagus sekali, jangan lupa siapin kartu nama ya. Terus kita tanya-tanya sedikit, kasih kartu nama, nanti boleh ya kontak gitu kan. Nah biasanya dari situ saya dengan sensei yang Jepang itu sampai dapat slot Monbuso dan sebagainya, riset jumlah paper kayaknya udah 20 paper Scopusan ya, kolaborasi itu karena ketemu di conference. Alhamdulillah ya. Conference-nya waktu itu saya masih mahasiswa S3 di Inggris. Nah, itu setelah conference alhamdulillah berlanjut sampai sekarang ya. Jadi intinya betul silaturahim itu jangan Bapak Ibu ya. Silaturahim itu memperpanjang umur dan memperbanyak rizki. Nah, itu betul banget ya. Nah, kemudian kayaknya ada yang lewat di bawah ya. Apa sebelumnya masih. Nah, kemudian tadi ya, jadi ke bimbingan kita perlu apa namanya berkolaborasi. Jadi jangan melihat bimbingan mahasiswa ya sebagai pesakitan, tapi pandanglah eh, sebagai kolaborator, pandanglah mereka sebagai orang yang perlu kita eh, apa bantu untuk bisa mengembangkan potensi dirinya. Ya, karena dulu juga kita di posisi itu. Nah, makanya kemarin baru ada apa workshop mengenai pendidikan inklusif itu menarik. Ada salah satunya adalah konsep pendidikan berbasis kasih sayang. Jadi pendidikan berbasis rahmatan lil alamin. Ini luar biasa ini. Jadi seringkali dosen apa namanya melewatkan kesempatan ini. Ya, jadi pendidikan berbasis kasih sayang. Rahmatan lil alamin sebagaimana Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya, ini penting sekali ya. Jadi dosen bukan gaya-gayaan, bukan apa jadi dosen bisa seenaknya, jarinya telunjuknya bergerak kamu ini kamu bukan. Tapi tadi ya nanti kalau kita melakukan itu mahasiswa atau lulusan atau bimbingan kita yang sudah lulus akan tetap di circle kita. Silaturahim terbangun. Di antara mereka mungkin akan ada yang apa menjadi orang-orang yang penting ya. Nah, ini uh,
mudah-mudahan juga melalui sentuhan kebaikan dari kita, mereka menjadi orang-orang yang baik. Ya. Nah, terakhir untuk karir dosen ini peduli ke kenaikan jabatan fungsional. Ya, kita harus tahu nih, terakhir kita naik pangkat kapan. Nah, itu harus tahu. Harus tahu dan kita urusin. Jadi memang ini ribet, saya akui ribet. Kemudian juga memakan pikiran, kadang menguras energi, waktu, perasaan ya, Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu yang sudah lebih senior ya, tentu pengalaman ngurusin pangkat itu emang begitulah adanya. Tapi kita harus sabar ya, kita harus sabar. Apa namanya? Karena innallaha ma'as-sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar. Sabar itu pertama ya, konteks sabar itu ada tiga. Sabar dalam menjalankan ketaatan. Kemudian kedua, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Yang ketiga, baru sabar ketika terkena musibah. Ya, surat Al-Baqarah, qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, jadi termasuk ngurus pangkat harus bersabar. Ya. Kalau kita mutung nih, kita ngambek nih. Misalnya ngurusin pangkat, terus ditolak nih karena satu dan lain hal. Nah, terus udah cah, saya nggak mau ngurus lagi. Nah itu nanti efeknya balik lagi ke kita, rugi kita. Ya, jadi kalau kita ditolak, saya berapa kali ditolak sama Bapak Ibu. Nanti bisalah diceritakan ya kalau ada yang tertarik. Jadi pas ngajuin dari asisten ahli ke atas ditolak sekali. Pas ngajuin guru besar sempat juga ditolak sekali. Jadi saya ngajuin guru besar itu hampir 2 tahun ya, setahun 9 bulan total waktunya. Jadi sekali balik, tapi prosesnya panjang. Karena kalau masih di bawah 40 tahun ngajuin guru besar itu dievaluasinya pakai mikroskop. Jadi kalau ada kesalahan lah gak langsung coret ya. Nah itu kita harus sabar, sabar ya. Tentunya sabar bukan sabar pasif, tapi sabar aktif. Oke, itu membangun karir dosen. Berikutnya, slide berikutnya. Nah, riset ya. Nah, riset, Bapak Ibu, eh masih riset. Nah, jadi kita punya sebaiknya beberapa topik riset. Punya beberapa topik riset yang berkelanjutan. Salah satunya atau yang boleh dikatakan hampir wajib atau wajib adalah riset yang dari S3 kita, ya. Jadi riset dari S3 kita itu kalau bisa dilanjutkan dan itu yang akan menjadi eh, topik utama riset kita dalam pengajuan guru besar. Nah, saya alhamdulillah termasuk yang model begitu, Bapak Ibu. S2 saya mungkin sedikit aja. S2 saya tentang tanin ya. Nah, ada molekul tanin yang di teh itu yang sepet-sepet itu untuk menurunkan emisi metan dari ternak ruminansia, emisi gas rumah kaca. S2 itu, S3 juga melanjutkan itu alhamdulillah ya. Nah, kemudian setelah lulus S3 itu satu topik riset yang saya pertahankan terus sampai sekarang. Itu nggak boleh lepas karena itu backbone-nya. Ya, kita boleh riset macam-macam, tapi satu itu khususnya yang kita dari S3 itu yang harus dipertahankan sampai ujung. Ya, bahkan sampai keluar produk ya. Tentunya bukan produk prematur. Ya, setelah bertahun-tahun kajian, oke ini kita bisa ajukan ke HKI gitu kan. Kemudian juga alhamdulillah dari situ juga saya menjadi konsultan industri gitu ya untuk kebetulan ada yang nyambung sampai inovasinya sampai ke ujung ya. Nah, itu jadi kita pertahankan tuh ekspertis kita itu. Sehingga ketika kita mengusulkan kenaikan pangkat itu clear, oh ini ternyata berkelanjutan nih, nggak lompat-lompat ya. Sebenarnya lompat-lompat nggak apa-apa karena transdisciplinary. Cuma dalam konteks kenaikan pangkat atau jabatan fungsional ini apa ya, kesannya kurang begitu baik gitu ya bagi para penelaah ya. Kebetulan waktu saya masih ketua departemen, saya sempat jadi ketua komisi C Senat Fakultas. Jadi yang ngurusin kenaikan pangkat ya, gerbang terakhir di fakultas yang ngurusin yang mengoke atau tidak kan usulan pangkat dari dosen-dosen. Nanti itu berlanjutnya ke Senat
akademik yang level universitas ya. Tapi biasanya rekomendasi dari fakultas itu sangat-sangat diperhatikan. Nah ini jadi saya lihat kan beda-beda ya. Orang tuh penelaah tuh beda-beda. Ada yang suportif, oke oke, ayo maju. Tapi ada juga yang eh, feedbacknya negatif gitu kan. Namanya karakter orang beda-beda ya. Nah, saya ditempatkan oleh ketua senat fakultas waktu itu, kamu jadi minta tolong jadi ketua komisi C yang ngurusin kepangkatan dengan message berikanlah fasilitasi kemudahan ya. Yang muda-muda tolong dibantu. Jadi jangan dihambat. Nah, itu alhamdulillah waktu itu berjalan beberapa tahun. Nah, itu. Jadi saya lihat ya, kalau kalau track record kita tuh clear, orang yang misalnya like and dislike juga nggak bisa. Oh ini udah clear banget track recordnya. Jadi dilihat sisi-sisi lemahnya susah. Nah tapi kalau lompat-lompat nanti gampang digoyang gitu kan. Nah ini yang harus kita antisipasi dari awal ya. Makanya tadi mulai dengan kalau belum S3 dengan S3 yang strategis. Strategis ke ilmunya, ke apa namanya, ke nanti ekspektasi ke jabatan fungsional kita, strategis dengan apa universitasnya dan sebagainya. Nah, jadi roadmap itu pas setiap ada riset utama kita, tapi ada juga riset-riset lain yang terkait nggak jauh beda. Nah, masing-masing itu kita coba siapkan landasannya atau roadmapnya. Mulai dari riset dasarnya apa, kemudian terapan, ya, kemudian pengembangan, ya. Oke, nah jadi itu kemudian tadi sudah disampaikan kita upayakan punya hibah riset setiap tahunnya. Jadi sebagai apapun kita Bapak Ibu, jabatan struktural itu datang dan pergi ya. Jadi jabatan struktural sekali lagi datang dan pergi. Kadang kita diminta, kadang enggak ya kan, tergantung pimpinan saat itu ya. Nah, tapi fungsional itu melekat di kita. Jadi jabatan fungsional, keilmuan itu melekat di kita. Maka itu harus kita pegang. Nggak boleh kita lepaskan. Jadi karena misalnya sibuk jabatan struktural tertentu, kita lupakan fungsional, itu kurang baik. Ya karena apa? Tadi struktural itu datang dan pergi. Jadi fungsional harus tetap kita jalankan ya. Jadi kita ngatur-ngatur aja gimana pengaturan waktu supaya fungsional itu tetap jalan. Meskipun kita jadi ketua program studi, ketua jurusan atau departemen, jadi direktur, jadi dekan, jadi wakil rektor, jadi rektor. Ini hal yang harus kita pegang. Tinggal gimana kita menyiapkan itu. Ya. Kalau kita posisi strukturalnya cukup tinggi sehingga waktunya tersita, kita harus punya tim. Nah, tim itu dengan siapa ya? Paling enak dengan mahasiswa, ya. Kita fasilitasi ya. Kalau memungkinkan dari hibah riset itu kita ambillah mahasiswa yang bagus, jadi melalui itu kita sisihkan dana untuk yang bersangkutan bisa S2, S3 gitu. Nah, dengan itu nanti sistem kayak di Jepang sistem senpai ya. Nah, jadi dia eh, misalnya S2 atau S3 ini jadi leadernya untuk riset tersebut membawahi katakanlah sejumlah mahasiswa S1, 4 atau 5 itu. Nah, itu dengan sistem itu kita akan tetap berjalan ya. Kalau kita munfarid ya, kalau kita ngerjain sendiri nggak akan dapat. Nah, makanya udah dicontohkan tuh sholat berjamaah ya kan. Jadi teamwork ya. Dan kita niatkan mau demikian juga untuk apa namanya kita membangun sekaligus membina mahasiswa ya supaya masa depan dia lebih baik lagi. Oke, oke berikutnya lagi tentang publikasi kalau nggak salah slide berikutnya ya. Nah, jadi riset ya, rutin apply hibah, kemudian publikasi Bapak Ibu, ini kita coba jadikan sebagai aktivitas harian ya, amal yaumiyah, amal yaumiyah. Jadi amal yaumiyah tuh, maksudnya ibadah harian kita bukan hanya ibadah mahdoh, tapi juga ibadah-ibadah yang termasuk menulis ini ya. Jadi coba kita luangkan jam kerja kita kan katakan 8 jam ya.
Nah, itu katakanlah dari 8 jam itu coba setengah jam aja sehari. Setengah jam sampai 1 jam ya. Artinya 1/16 atau 1/8 dari waktu bekerja kita. Tapi rutin, ya kan? Nah, setengah jam itu kita bisa dapat beberapa kalimat, satu paragraf, atau kalau kita memang menguasai kontennya bisa 2 paragraf ya. Nah, kalau sehari satu paragraf, paper itu kan ada sekitar 20 sampai 30 paragraf. Nah, maka theoretically sebulan jadi satu paper, gitu kan? Kalau sebulan satu, atau oke efisiensinya 50% ya udah 2 bulan satu kan masih dapat setahun 6 paper kan gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi intinya memang meskipun amal kita kecil tapi berkesinambungan. Ya saya juga berusaha waktu itu di awal-awal bisa deh setahun satu atau dua ya pas awal-awal jadi dosen alhamdulillah. Setelah itu kita tingkatkan kapasitas, oke berhasil sampai sekitar 5 sampai 6. Setelah itu nyampe belasan ya. Nah, sekarang target saya dan grup riset karena memang udah growing ya Bapak Ibu ya. Jadi saya bimbingan-bimbingan itu kita punya grup riset grup WAG bersama ya. Nah, eh, sebagai contoh ya, bimbingan S3 aktif sekarang saya ada 25 orang. S3 yang aktif ya. S3 yang sudah jadi doktor 40 orang. Ya, jadi nah itu kan jadi suatu komunitas tersendiri tuh. Jadi networkingnya kuat ya. Jadi ada yang sudah di BRIN, ada yang di kampus mana. Nah, kalau mereka ada suatu paper yang ini ya misalnya mereka ngajak, Pak, eh, mohon berkenan mereview paper kami. Nah, itu kan jadi ini ya. Jadi kita involve ya. Sekarang alhamdulillah sekitar 50 sampai 60 paper per tahun. Per tahun ya. Insya Allah. Nah, itu kenapa? Karena tadi silaturahim bukan karena kekuatan kami saya sendiri. Nah, untuk awal-awal kan kita masih membangun. Sekarang sudah cukup established ya bimbingan tadi doktornya aja ada 40 yang sudah lulus tuh. Yang ongoing 25 ya kan. Ada itu udah termasuk luar dan dalam negeri. Misalnya yang kita rekomendasikan ke Jepang, ke Polandia, Thailand. Biasanya sama profesornya coba undang pembimbing kamu. Nah, kan gitu. Jadi karena silaturahim bisa 50 sampai 60 paper per tahun. Ini alhamdulillah sudah sekitar 4 tahun ini Bapak Ibu udah sekitar tadi 50-an paper ya, more or less. Jadi karena kekuatan silaturahim ya. Nah, jadi rutin kita menulis eh, kemudian apa ya? Nah, ini udah lebih teknis ya Bapak Ibu nanti bisa kita diskusikan kalau perlu saran-saran yang lebih teknis ya. Tapi intinya yang paling berat itu membangun di awal ya. Jadi jangan sampai kita salah langkah. Salah langkah itu gini. Kita pulang dokter gaya-gayaan. Mahasiswa nangis gitu kan. Galak, pelit. Nah, udah salah langkah tuh. Nanti itu nggak akan berkembang Bapak Ibu. Lambat kalaupun berkembang. Jadi kalau mau jadi profesor cepat ya ini, sisi ini kuatin dulu. Jadi kayak sekarang istilahnya apa ya? Karena udah tadi ya, jadi engine publikasinya udah jalan gitu kan. Jadi eh, itu sisi yang sangat penting Bapak Ibu ya. Nanti kita bisa diskusi lagi. Berikutnya slide. Nah, administrasi ya. Jadi eh, sisi administrasi manajemen ya di kampus itu sesuatu yang seringkali tidak terhindarkan ya. Kalau kita misalnya dilibatin, misalnya ya contoh Bapak Ibu masih dosen muda, oh bantu-bantu akreditasi dong. Misalnya ya itu yang paling 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 sering kan, bantu-bantu akreditasi. Nah, kitanya nggak mau, kita mangkir misalnya. Kita mau fokus ke, nah ini nggak bagus nanti silaturahim dengan yang lain. Oke, kita bantu, kita terlibat ya. Nah, tinggal pengaturan waktunya. Nah, ketika kita terlibat, kita berkontribusi, nanti kan orang juga melihat ya, orang melihat kinerja amalan kita kira-kira gitu ya. Nah, nanti yang struktural ini ngikut-ngikut. Jadi misalnya oh udah jadi jadi asisten direktur, jadi ketua program studi dan sebagainya ya. Iya kira-kira gitu. Nah, eh, apa namanya? Jadi intinya menciptakan keseimbangan antara aspek
eh, manajemen, eh, administrasi ya di kampus yang sering kali tidak terhindarkan, dengan fungsional kita, dengan pengembangan keilmuan kita. Nah, kemudian juga termasuk administrasi lain adalah bagaimana kita telaten dalam ngurusin kepangkatan. Ya, kalau dulu kan kalau mau naik pangkat berkas-berkas, ya berkas-berkas perinan tuh. Ngumpulin SK, ngumpulin surat tugas kan gitu. Kalau sekarang kan sudah online, tinggal PDF-nya. Cuman kita harus buat folder di laptop kita yang rapi. Ini folder tentang misalnya, oh folder tentang aspek pendidikan. Nah itu harus tuh misalnya ganjil 2000 dua apa 24 25 genap 2024 25 itu kan. Nah, jadi tersusun rapi ya. Dalam aspek apa 10 sifat. Waduh, ini udah terlalu jauh ya. Muasofat lagi. Jadi tertata urusannya ya. Jadi tadi folder-folder. Jadi kalau kita dapat surat tugas atau SK itu kita simpan. Sehingga ketika kita butuh, minimal untuk BKD kan zaman sekarang ya. BKD Sister udah siap gitu. Misalnya ketika narik data ada yang belum masuk kan kita punya filenya. Tinggal kita upload. Ya itu untuk semesteran. Tapi nanti kalau sudah mencukupi waktu, tinggal diusulkan ke kenaikan pangkat. Nah itu kita harus paham dan juga Bapak Ibu eh, kita pahami juga aturannya. Misalnya nih ada peraturan terbaru nih dari Dikti terkait kenaikan pangkat, itu kita harus baca detail ya, karena kita berkebutuhan, kita perlu itu, maka kita harus paham. Sehingga kalau ada sesuatu ya, kita bisa minimal mengadvokasi diri sendiri atau bertanya, kok ini yang saya baca nih begini peraturannya kok ini beda keputusannya gitu kan, kebijakannya. Jadi kita bisa meng-cross check ya. Jangan sampai kita nggak tahu manusia ya, tapi jangan sampai kita menzolimi dan juga jangan sampai dizolimi. Oke, berikutnya lagi, kayaknya terakhir nih sebelum kita diskusi. Nah, kuncinya adalah keseimbangan ya. Keseimbangan Bapak Ibu, kalau kita lihat surat Al-Baqarah ya, surat Al-Baqarah surat kedua ada 286 ayat ya. Yang menariknya di tengah-tengah surat Al-Baqarah, jadi kalau 286 dibagi dua, itu kan ayat yang di tengah-tengahnya. 143. Kalau kita baca Al-Baqarah ayat 143 itu bicara mengenai umatan wasaton. Umat Islam sebagai umat pertengahan. Nah, ini dari sini muncul konsep wasatiyah atau pertengahan. Luar biasa nih. Di tengah-tengah surat Al-Baqarah itu luar biasa ya. Nanti boleh cek Bapak Ibu ya. Jadi artinya keseimbangan ini ya, wasatiyah, tawazun itu hal yang sangat-sangat penting untuk kita bisa mengoptimasi kondisi. Ya, jadi kalau jangan sampai kita berat sebelah ya, sehingga ada fungsi-fungsi lain di diri kita yang tidak tertunaikan. Karena kan kita multifungsi. Ya, misalnya di pekerjaan sebagai dosen ya, di perumahan misalnya saya sebagai ketua DKM gitu kan, di rumah sebagai bapak, kepala keluarga ya, cari nafkah. Ya, istri saya juga kerja sebagai dosen sama sebetulnya. Kemudian di mana lagi? Ya, ya jadi kita punya multiple function. Nah, setiap fungsi itu perlu kita perankan dengan baik ya. Maka dari itu kalau kita ini perlu perlu kita seimbangkan ya. Perlu kita optimalkan melalui keseimbangan. Tadi misalnya antara karir dengan keluarga ya. Jabatan mungkin juga ya karena banyak anak banyak rezeki katanya ya. Karena banyak anak wah ini harus ngurus pangkatnya harus sungguh-sungguh nih. Karena kan secara finansial ya, kalau kita tidak bicara struktural ya, cara finansial untuk dosen itu lompatan finansialnya cuma dua titik. Pertama ketika seseorang itu dapat serdos, ya nggak Bapak Ibu ya. Lompatan finansial pertama ketika dapat serdos. Makanya, nah, kemudian lompatan finansial yang kedua sebagai dosen, kita bicara aspek fungsional saja, itu sebagai apa? Sebagai guru besar. Itu double-double loh, double-double. Jadi strategi kuncinya adalah bagaimana mempercepat itu semua. Kan itu kan halalan thayyiban, sesuatu yang halal ya, sesuatu yang
bisa kita upayakan. Mungkin karena tadi anak harus sekolah ini dan itu harus semangat. Itu alhamdulillah ya. Oke, jadi itu kemudian juga menyeimbangkan akal, fisik, mentalitas kita, ruhiyah kita ya. Jadi kalau dosen kan memang akalnya ya memang dituntut berpikir logis, berpikir sistematis gitu kan, berpikir rasional. Jadi akalnya memang terlatih. Nah, maka perlu diseimbangkan juga dengan fisik ya. Misalnya kita rutin olahraga ya, bisa jalan, bisa lari ya. Kalau saya senang main bulu tangkis. Jadi kalau bulu tangkis ya meskipun nggak bagus ya. Kalau di level IPB ikutlah turnamen antar unit lah ya. Kemarin lumayan masuk 8 besar. Nah, pokoknya ini aja ya meskipun nggak bagus-bagus amat ya atau kurang bagus, tapi yang penting sehat ya, sesuai dengan interest kita masing-masing. Mentalitas ruhiyah, nah ini kita jaga ya. Nah, ibadah-ibadah kita minimal yang wajib ditambah dengan yang sunnah. Nah ini penting supaya uh, ruhiyah kita, ruh kita ya itu stabil. Saya melihat ini dengan saya uh, saya nggak ada data empiris sih, tapi saya melihat dari teman-teman dosen ya. Kalau seseorang itu moody, tahu Bapak Ibu moody ya, kadang moodnya bagus, kadang enggak. Itu biasanya ya, biasanya ada permasalahan di ibadahnya. Jadi orang yang kadang bagus moodnya, kadang enggak ya, itu biasanya ibadahnya juga naik turun. Ya, gimana ya? Misal sholat zuhur jam 2, sholat asar jam 5, ya, rutin lagi. Kadang kelewat. Nah, itu gimana? Kita mau dapat profesor cepat. Ya. Karena tadi kedepankan aspek nasrullah ya. Nasru minallah wa fathun qarib ya kan. Pertolongan Allah dan kemenangan yang dekat. Nah, jadi apa namanya? eh, Sholat kita coba jaga ya. Tepat waktu berjamaah di masjid ya bapak-bapak ya ibu-ibu ya di rumah. Boleh juga ke masjid kalau pengen ya. Tapi tepat waktu gitu. Nah, itu nanti insya Allah akan membentuk apa ya? Membentuk karakter yang sabat, yang apa kokoh, ya nggak mudah, nggak mudi, nggak terombang-ambing, nggak gampang tersinggung, ya. Nah, ini penting ya dalam pembentukan ini. Bagaimana kita akan mendidik mahasiswa kita menjadi orang dengan karakter paripurna kalau kita sebagai pendidiknya masih angin-anginan, gitu ya. Nah, ini penting. Nah, kemudian tadi menyeimbangkan urusan-urusan manajemen administrasi di kampus dengan kebutuhan atau urusan-urusan keilmuan atau fungsional ya. Kemudian manajemen waktu Bapak Ibu. Jadi dari sehari itu gimana kita manajemen waktu ya. Nah, ini saya punya perspektif yang unik ya. Jadi dulu saya berpikir awalnya ya mau kerja keras ya. Waktu saya S3 di Swiss itu saya awal-awal datang sampai jam setengah 8 atau jam 8 malam. Sementara orang-orang bubar jam 5 ya. Nah, kalau di Jepang kan masih awal ya. Di Jepang mungkin harus sampai jam 10 malam, 12 malam kan. Nah, saya itu udah orang terakhir lah yang pulang gitu kan. Nah, setelah berapa bulan jalan di awal-awal S3 saya, suatu saat saya harus pulang jam 5. Kenapa? Karena harus ada yang saya urusin. Ya, saya lupa urusan apa ya. Nah, kemudian pas jam 5 itu pas pembimbing saya, profesor saya pulang, terus Nur, kamu pulang ya? Tumben katanya. Ayo kita jalan bareng. Nah, waktu itu dari kampus jalan sampai ke stasiun kereta. Ya jaraknya nggak terlalu jauh sih, sekitar 1,5 kilo ya, 1,5 sampai 2 kilo. Nah, sama pembimbing saya diajak jalan, sekaligus beliau ini nasihatin saya ternyata. Kata beliau, saya dengar kamu pulangnya malam terus ya. Saya bilang, oh iya Prof. Ya. Mudah-mudahan diapresiasi gitu. Ternyata beliau bilang gini, kalau kamu kerja sampai jam 8 malam, itu artinya kamu siangnya nggak efektif kerjanya, Anuraga. Itu artinya kamu di siang hari, ya kamu kurang efektif. Cobalah kamu atur waktu, sehingga kamu jam 5 udah bisa pulang. Kamu kan di rumah ada anak, ada istri, gitu. Mereka juga perlu perhatian kamu. Aturlah waktu kamu.
jangan sampai malam gitu. Jadi itu saya paradigma saya berubah tuh. Malah saya ditegur gara-gara pulang malam ya. Akhirnya sejak saat itu saya pulangnya ya normal jam 5, tapi saya coba efisienkan ya, waktunya. Nah, dari situ saya banyak belajar tuh. Itu Bapak Ibu. Jadi time management itu bagaimana kita tadi ya mengefektifkan, mengefisienkan waktu-waktu kita. Dan itu insya Allah bisa ya. Contoh, misalnya ada kita diundang rapat, di mana di dalam rapat itu kita lebih ke arah duduk dan dengar, meramaikan suasana. Nah itu pada kondisi gitu kita layaklah atau bisa bawa laptop untuk nulis lumayan beberapa paragraf gitu. Jadi di waktu-waktu yang tidak efektif di kampus kita bisa gunakan untuk kegiatan yang positif. Daripada kita nunggu ngedumel setengah jam, 1 jam nungguin orang gitu kan. Nah, rapat kan biasa gitu ya. Rapat jam 9, nanti orang-orang datang jam 10 kan. Nah, dalam 1 jam itu kita ngapain? Ya, nah, oke silaturahim penting, tapi ada juga bagian kita untuk hal-hal yang lebih produktif. Ya, jadi banyak waktu-waktu kita di dalam kampus yang sebetulnya belum efektif, belum efisien. Nah, ini kita coba isi dengan yang fungsional tadi. Ya. Kemudian poin terakhir adalah Bapak Ibu kita meniatkan ya, mari kita mudahkan urusan-urusan orang. Misalnya mahasiswa kita memudahkan bukan berarti menggampangkan ya. Jadi memudahkan itu bukan berarti menggampangkan. Kalau menggampangin, oh udah ya belum layak udah ini. Tapi kita mudahkan. Dan itu setiap orang punya kondisi yang berbeda-beda. Disitulah ada kebijakan. Misalnya ada bimbingan kita yang eh, bimbingan macam-macam, ada yang bagus ya, ada yang biasa saja. Nah ini kita treatmentnya tentu berbeda. Oh ini kayak gini, maka treatmentnya akan berbeda. Jadi eh, apa namanya masing-masing punya treatment yang berbeda. Nah dan intinya meskipun berbeda-beda ya, misalnya saya ngebimbing S2 atau S3 ya contohnya ya, saya bimbing S3. Yang satu ini pinter banget, katakanlah mahasiswa PMDSU ya contohnya ya, PMDSU tuh yang S2 S3 beasiswa dari Dikti itu biasanya bagus-bagus. Tapi ada juga yang misalnya eh, apa eh, yang masih jauh gitu. Misalnya S3 memang udah dosen tapi sudah berumur. Nah, itu kan beda tuh. Harus bolak-balik misalnya ngurusin pulang ke daerahnya untuk ngurusin istri, anaknya. Kita harus bisa paham bahwa ini mah sama-sama saya targetkan lulus 3 tahun, tapi standarnya beda gitu. Jadi yang tadi sudah berumur atau ibu-ibu yang sudah berumur S3, ya nggak apa-apa. Mereka tetap maksimum 3 tahun, cukup dengan syarat minimum 2 paper, ya kan? Tapi ada juga bimbingan PMDSU, ya. Ini saya ada 2 orang PMDSU ongoing nih, setahun lagi. Yang satu papernya 14, yang satu 11, gitu ya. 2 orang. Nah itu mereka bisa full speed. Kenapa? Masih muda, yang fresh graduate, masih muda, semangat tinggi gitu. Nah, tentunya ceritanya beda, tapi mereka semua tetap lulusnya maksimum 3 tahun. Jadi saya candain di awal, yuk kita ini ya, dealan. Maksimum 3 tahun. Kalau lewat dari 3 tahun, boleh sambil bercanda ya. Silahkan cari pembimbing lain aja lah, gitu. jadi, jadi dari awal biar mindset bimbingan kita tuh, oh lulus S3 harus maksimum 3 tahun. Nah, gitu. Jadi intinya kita coba mudahkan urusan ya. Nanti insya Allah kalau kita memudahkan urusan yang di bumi, maka yang di langit kita berharap Allah Subhanahu Wa Taala juga memudahkan urusan-urusan kita. Ya. Mungkin itu Bapak Ibu sekedar poin-poin diskusi ya. Kalau ada yang mau ditanyakan atau diskusi silahkan. Saya kembalikan ke Pak Jepri. Terima kasih. Itu Pak Jepri mungkin. Oke, alhamdulillah baik. Terima kasih kepada Prof. Nuraga, sangat bagus sekali materinya, Prof. Jujur ini sangat cocok buat kami yang sedang mulai berkarir. Kalau bisa segera jadi guru besar ya, Prof ya. Amin, insya Allah lebih baik Oke. lagi, lebih cepat lagi. Mungkin Ini sekedar ada Pak informasi Kiki di juga. awal. Ya, Nah, Prof. Oke, baik. Mungkin sekedar informasi di awal kepada rekan-rekan semua. ya. Di awal kami tidak menyampaikan
akan ada sesi tanya jawab karena dapat informasi Oh iya, ya alhamdulillah. dapat informasi profesor akan segera ada kegiatan. Tapi alhamdulillah beliau membuka waktu untuk satu dua pertanyaan mungkin boleh ya, Prof. Ah, boleh, boleh. Iya, Oke, boleh jadi sekali. mungkin Mangga. di sini Satu Prof dua saya ya. lihat ada pertanyaan dari chat Zoom-nya dan juga nanti mungkin saya izinkan satu orang penanya ya. Mungkin mohon izin saya rekap dulu Prof dari pertanyaan by chat Iya, Zoom boleh. ini. Jadi mengenai kepakatan ini, seperti yang kita pahami Prof bahwa berkaitan dengan regulasi, terutama dari Dikti, dia akan selalu dinamis Prof ya, akan update terus. Jadi kita Iya. dituntut agar mau belajar juga. Jadi kalau dapat info dari fakultas, kita nggak boleh diem nih, harus langsung baca apa update peraturannya seperti itu. Nah, jadi disampaikan bahwa dari Dikti menerapkan adanya rumpun ilmu. Jadi beberapa kondisi bahwa Hmm. ada seorang dosen yang terkendala mengenai linearitas bidang jabatannya, Prof. Juga nanti berkaitan dengan ada peta jabatan dan juga kepakaran. Jadi ditemukan beberapa kondisi saat dilakukan pengajuan atau penilaian dicek oleh asesor beberapa sisi, Prof. Seperti dari sisi aspek administratif, kalau pada guru besar kan ada 6 poin ya, Prof ya. Cek profil dan Hmm. seterusnya. Ada juga dari sisi substantif. Nah, mungkin dari Prof bagaimana arahannya mengenai kondisi adanya regulasi yang terus berubah atau terus dinamis? Iya, itu dulu ya. Satu dulu itu. Satu dulu, Prof. Tadi saya coba Oh rangkum iya, baik. dari Ya, pertanyaan. pertanyaan ya. Iya, baik. Memang betul sekali ya. Ini aturan berubah terus ya. Terus juga kadang muncul-muncul yang membuat apa dahi itu berkerut itu kok gini sih gitu ya. Ya, memang intinya ya. eh, jadi aturan itu Bapak Ibu eh, sering berubah ya. Nah, cuman ada satu hal yang harus kita pegang ya. Eh, yang harus kita pegang adalah dengan aturan seperti apapun kita harus menjadi orang yang rajin dan produktif gitu. Kenapa? Mungkin sekarang yang kemarin-kemarin nggak bisa lompat, harus step by step ya, sehingga apa membuat discourage untuk orang-orang yang produktif, ya kan? Sempat tuh. Nah, terus aturan itu bisa berubah, ya. Tapi kalau kita tetap rajin, kita tetap produktif, aturan seperti apapun kita insya Allah siap. Jadi jangan sampai kita berkarya karena ada aturan. Ya, terus aja kita targetkan misalnya, oke setahun kita tadi ya, misalnya setidaknya 2 paper first and corresponding author gitu ya. Atau kalau bisa lebih tadi bisa sampai 5 atau bahkan 10 atau di atas itu ya. Jadi kita punya standar ya, standar apa namanya? Muasofat. Standar ini, standar apa? Standar kinerja. Standar kinerja ya. Dalam hal riset, dalam hal publikasi gitu. Karena aturan selalu berubah ya. Nah, itu pertama. Yang berikutnya adalah gimana dengan tadi rumpun ilmu, ada yang zigzag gak bisa. Kalau saya berkeyakinan setiap masalah pasti ada jalan keluarnya, ya. Nah, sekarang kalau kita termasuk misalnya ada di posisi itu yang zigzag itu tadi, ya, kan itu kan aturan yang baru, kan nggak mungkin kita sekolah lagi untuk bisa dapat linearitas kan gitu, ya. Pasti harus somehow harus ada way out-nya. Nggak mungkin orang itu misalnya begini stuck, nggak ada solusi, nggak mungkin. Ya, nah sekarang yang bagian itu memang harus baik-baik dibicarakan dengan bagian SDM di kampus masing-masing. Jadi saya posisi gini, tapi tentunya dengan cara yang baik ya, bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dan tidak terkesan menyalahkan apa misalnya SDM atau orang atau siapapun itu ya. Jadi misalnya posisinya gini, eh, gimana nih jalan keluarnya? Apa yang perlu saya lakukan gitu kan? Pasti harus ada itu. Nah, jadi itu masalah komunikasi aja seringkali. Ya, jadi kita baik-baik kita datengin, ini posisi kita gini ya. Jadi gimana nih titik tengahnya ya. Jadi konsultasi bisa dengan SDM, bisa juga dengan senat ya. Misalnya guru besar yang punya banyak pengalaman, apalagi misalnya beliau termasuk salah satu reviewer kenaikan pangkat di Dikti misalnya. Nah, kita bisa silaturahim tuh.
gimana nih kasus saya, kondisinya gini, jalan keluarnya kira-kira gimana, ya? Karena nggak mungkin itu kebijakan yang tiba-tiba apa namanya istilahnya apa ya eh, yang ditetapkan membuat orang stuck gitu. Itu nggak bisa begitu. Pasti ada jalan keluarnya. Nah, nah, orang-orang yang berpengalaman tadi ya itu biasanya sudah tahu tuh, dan mungkin beliau juga bisa akses ini kalau kasus gini gimana nih jalan keluarnya ke diktinya gitu. Oke, mungkin itu umum saja karena memang selalu berubah ya, dan apa namanya sekarang dibuat by system lagi kan, basis SKP ya, tapi nanti bisa jadi berubah lagi ngikut lagi yang sebelumnya. Ini yang susah diantisipasi ini. Yang jelas kalau kita produktif, insya Allah kita akan siap dengan kondisi apapun ya. Jadi yang penting kita maintain itu eh, apa certain level of productivity. Mungkin gitu. Saya juga mungkin sedikit ya cerita. Waktu saya pulang dari S3 asisten ahli ya, saya kan masih asisten ahli 3A tuh. Jadi karena masih S1 dulu. Pulang 2011 asisten ahli 3A. Kemudian saya coba ajuin kepangkatan, terus setelah dihitung kumnya 620 ya kan. Dari 100 ke 620 kan berarti bisa ke 4B yang 550 ya kan. Nah, itu ininya ya targetnya. Jadi dari asisten bisa ke lektor kepala. Diajuin lah. Ternyata setelah hampir ya kayak kalau setahun lebih ya ada keputusan nggak bisa. Kenapa? Karya-karya yang selama didapatkan selama sekolah nggak bisa diakui gitu kan. Waduh. Nah itu setelah lebih malah 1 tahun setengah ya dibalikin tuh, dibalikin nggak bisa. Nah itu sempat down juga, cuman setelah saya timbang-timbang muhasabah ya, introspeksi, mungkin kalau kita ngambek nih yang rugi kita sendiri. Akhirnya ya udah saya menyusun lagi from scratch ya, dari nol. Oke, kita buatlah jurnal Sinta 2. Pokoknya yang bisa ngejar dulu, lektor dulu lah gitu kan. Lektor dulu, akhirnya setelah berapa bulan kemudian dapatlah kum yang cukup untuk masuk ke lektor. Ya udah lektor dulu. Oke, setelah lektor saya targetkan oke 2 tahun harus ngajuin lagi nih lektor kepala. Jadi 2000 tadi 2011, 2012 aktif kembali, 2014 keluar lektor setelah 620 itu angus ya. Ya mulai lagi lah dari nol. 2014 tuh dapat lektor karena masih di kampus sendiri kan, SK-nya. Kemudian ke lektor kepala 2 tahun, 2016 lektor kepala. Nah, kemudian 2019, 3 tahun setelah lektor kepala, saya ngajuin ke guru besar. Tadi prosesnya dibalikin lagi. Setelah hampir 2 tahun baru lolos 2021 ya. Jadi intinya Bapak Ibu, sebanyak apapun kita itu kandas atau gagal, sebanyak itu pula kita harus bangkit. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi gagal bisa berkali-kali, bangkit cukup sekali aja. Gagal, bangkit. Gagal, bangkit lagi. Kan gitu aja nama manusia. Nah, itu saya pernah diskusi itu dengan sensei ya, teman saya, kolega saya, sensei di Jepang di Mie University. Beliau bilang, saya baru masuk eh, apa rehabilitasi katanya, baru keluar. Kenapa? Itu mental disorder katanya. Ya, permasalahan mental. Ya, kenapa ya? Gitulah, biasa di Jepang kan nggak beragama ya, jadi kelihatannya kuat, tapi kemudian rapuh. Nah, kemudian diskusi-diskusi, eh, bicaralah kita konsep harakiri itu, yang samurai Jepang bunuh diri kan. Saya bilang, saya salut sama daya juang orang Jepang, tapi saya nggak habis pikir logika harakiri. Kalau harakiri itu kan artinya kamu menyerah ke kehidupan. Harusnya mana orang Jepang yang kuat itu? Kalau dia gagal, bangkit, ya. Rasa malu itu nggak apa-apa. Yang penting kan bangkitnya. Jadi sampai dia mikir, gitu ya, oh iya juga ya, gitu. Karena dari perspektif kultur yang berbeda ya. Jadi nggak boleh menyerah. Ya. Jadi gitu Bapak Ibu. Pokoknya kondisi apapun, Bismillah kita terus maju. Ya. Kan kan ini kalau Muslim itu
Dia berjuang terus sampai dapat salah satu dari dua takdir, mendapatkan kemenangan atau apa? Nah, kalau kalau ini kan kalau yang berjihad tuh pahala syahid gitu ya. Yang mendapatkan kemenangan, dapat harapan atau kita eh, mendapatkan pahala bersungguh-sungguh gitu. Pun nggak dapat gitu kan. Tapi kita sudah bersungguh-sungguh. Mungkin itu Pak Jeffrey yang pertama ya. Oke, baik Prof. Terima kasih atas arahannya. Jadi dengan adanya kekhawatiran yang biasa muncul di tim dosen ya, Prof, seperti kita dipaksa nih buat sempurna di sistem yang tidak Hmm, sempurna. Itu sudah terbantahkan ya, Prof ya, selama kita rajin dan produktif seperti itu. iya, insya Allah pasti akan ada jalan keluar. Oke, Itu. baik, Prof. Ya, Allah tidak menciptakan masalah kecuali ada jalan keluarnya. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ini nih saya harus nukil ini dikit aja ya. Ini penting banget. Ya. Ya, Prof. Fa inna ya. Fa inna maka sesungguhnya ma'a bersama al usri yusra. Bersama kesulitan ada kemudahan. Itu kan? Surat Al-Insyirah ya. Nah, seolah-olah nggak cukup tuh sama Allah diulangi lagi. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Diulangi dua kali. Nah, yang jadi pertanyaan, apa resepnya? Ya, apa resep kita mendapatkan atau tips mendapatkan kemudahan setelah kita melewati kesulitan-kesulitan? Itu di ayat terakhirnya. Ya, faida farokta fansob. Yang pertama adalah faida farokta fansob. Jika kamu menyelesaikan suatu urusan, maka kerjakanlah urusan lain dengan sungguh-sungguh. Segera. Nah, itu. Itu tips pertama untuk dapat kemudahan setelah melewati kesulitan. Jadi, selesai suatu urusan, masuk ke urusan lain dengan sungguh-sungguh bersegera. Jadi artinya kita itu hidup dalam satu produktivitas ke produktivitas berikutnya. Faida farogta fansob. Kemudian baru wa ila rabbika fargob. Dan hanya kepada Tuhanmu lah kamu itu berharap. Artinya bertawakal. Ya, innallaha yuhibbul mutawakilin. Ya, Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Jadi itu seimbang dalam arti ikhtiarnya optimal, sibuk dalam produktivitas, kemudian menyerahkan segala sesuatu kepada Allah ya. Jadi kalau angkat mentok, jangan lupa itu baru manusia. Nah, nanti Allah somehow ada solusi langit. Nah, solusi langit ya. Somehow ada jalan keluar gitu kan. Nah, itu tadi syaratnya tadi. Faidah farugta fansab wa ila rabbika farghab. Kayak maaf nih tadi kelupaan. Jepli. Oke, oke, baik, Prof. Masih boleh nggak, Prof? Satu pertanyaan langsung nih. Oh, boleh, enggak? Boleh. Mulailah juga ada mau bertanya sepertinya. Oke, silakan. Bu Laila, silakan, Bu. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya, Prof. Jadi ini kita kan sekarang ini, apalagi di kampus PTNBH itu, dikit-dikit harus ada ini ya, Prof ya, bentuknya bentuk riset yang berbasis komersial, komersial gitu ya. Hmm, Jadi hilirnya jadi ya. diarahkan ke situ. Nah, mungkin ada tips untuk kita yang mungkin masih baru, ini Prof Naila termasuk masih baru, untuk merintis bagaimana nanti riset kita ini benar-benar bisa sampai hilir dan terkomersialisasi sesuai memang eh, tuntutan juga dari institusi, dan memang kita berharapnya memang dimanfaatkan hasil riset-riset kita ini untuk bangsa dan negara kita juga ke depan. Itu Prof. Ya, baik Bu ya. Jadi ini kalau ini saya sedikit tahu ya waktu itu waktu evaluasi PTNBH tentang World University Ranking di Jogja di apa tuh? Di Surabaya ya. Hotel apa lupa namanya. Eh, baru 3 bulan lalu lah. Kebetulan ketemu dengan waktu itu yang datang ke sana Wakil Rektor 4 Unan ya. Siapa ya namanya ya? Pak siapa ya? Pak Henmaidi itu yang Pak rektor Naidi. 4 ya. Belum 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 profesor aja. Tapi bagus ininya, pandangan beliau bagus sekali. Wah, lupa ya Allah. Oke, Wakil Pak. Rektor 4 ya kalau nggak salah ya. Hmm. Yang bidang kerjasama kalau nggak salah. Yang Oh, menangani Pak World Maki. University Ranking ya. Eh, Allahu ya. Akbar. Pak Himedi, Jadi itu Pak Hamadi. Wah, iya iya siap. iya sepertinya iya betul ya.
dan direktur apa kemahasiswaannya kalau nggak salah ya, ada berdua tuh waktu itu ngobrol-ngobrol. Nah, jadi beliau apa namanya memang di UNAN itu sisi bagusnya sudah menekankan ke arah HKI ya. Makanya untuk apa IKU berapa tuh ya? Paling tinggi kan ya, kalau nggak salah ya. Nah, karena memang driving force ke arah sananya kuat. Itu satu yang sangat baik ya. Nah, memang dari HKI itu nanti ada yang sifatnya apa? Konteksnya untuk data statistik ya. Sama di IPB juga data statistik ya, menu-menuin angka itu ya. Tapi ada juga yang sebagian dari mereka yang betul-betul sampai ke hilir. Nah, jadi memang kita harus pilah-pilah dari sekian banyak penelitian kita, mana yang kita bisa sampai ujung kan, mana yang kira-kira hanya berhentinya di HKI gitu. Nah, itu saya juga sama, tapi saya terus terang bukan termasuk yang sangat produktif dari sisi HKI ya. Saya lebih apa ya, lebih lebih ngambil paradigma kalau inovasi itu perlu pengujian yang apa ya? Perlu pengujian yang berulang, perlu firm ya, bukan prematur gitu ya. Jadi eh, paling saya baru berapa ya? Dua apa tiga paten ya. Tapi itu dari setiap patennya itu mungkin dari sekitar 3 sampai 5 tahun riset. Baru itu mungkin saya sisi itu nggak terlalu produktif ya. Jadi ngambil sisi yang lebih konservatif ya. Eh, jadi paling ya tadi sehingga saya baru baru 3 ya dari sekian banyak riset. Karena saya termasuk yang kurang ini paten forkum ya, paten forkum ya. Saya agak-agak gimana gitu kan. Nah, jadi alhamdulillah tapi dari situ ya ada yang sampai komersialisasi ya, meskipun baru skala peternak tapi eh, dari yang ada keterbatasan ya, ada satu produk keterbatasannya adalah untuk scale up. Nah, scale up ini harus ke industri sementara transfer teknologinya masih belum jalan. Makanya itu paling dipakai di peternak kecil, tapi untuk ke industrinya saya jadi konsultan gitu kira-kira. Ya konsultan. Nah, ceritanya gitu, Bu. Jadi saya untuk sisi itu masih belum produktif juga. Nah, cuman tadi intinya dari sekian banyak riset yang kita lakukan, sebagian mungkin bisa apa menunjang institusi kita dalam konteks HKI ya, tadi ke arah statistik atau ke arah kum. Nah, sebagian lagi kita tinggal cermat aja, oh ini bisa lebih jauh lagi. Nah, itu yang coba dimasukin ke riset terapan atau bahkan riset pengembangan gitu Bu. Jadi memang selected ya, selected. Kalau semuanya berat ya, mungkin dalam satu waktu 2 atau 3 yang ongoing gitu ya, yang sampai di ujung. Mungkin gitu Bu, kalau kalau saya pribadi ya. Tapi ya mungkin ada di antara Bapak Ibu yang memang ke arah orang-orang Padang kan katanya jago untuk urusan ini ya. Saya justru harus belajar nih. Jadi membuat inovasi jadi bisnis itu katanya luar biasa ya. Itu memang di Padang ini yang apa di Sumatera Barat yang lebih ahli ini saya harus banyak belajar. Gitu Bu mungkin Bu. Siap, terima kasih Prof. Oke, terima kasih Prof. Ya, sepertinya ada satu pertanyaan terakhir nih Prof. Beliau Oh boleh sedang satu butuh lagi. sekali. Pak Denny, Udah ngacung dari tadi deh. betul Pak. Pak Denny Yulianto, silakan Pak Denny aktifkan kamera dengan mikrofon. Nah, oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Maaf Prof, ganggu Prof. Ini Prof, kita mau tanya ini. Ini kan dalam statistik penulisan, jurnal penelitian itu untuk abstrak itu kan maksimal ada 150 kata itu kan, Prof? Yeah. Itu memang sudah aturannya atau gimana? Itu bisa nggak kalau seandainya mungkin agak sedikit berlebih gitu kan? Mungkin ada satu dua kata gitu kan? Itu bagaimana solusinya? Ini kalau seandainya terus kita mau membuat jurnal ke arah yang internasional, artinya ke arah Scopus,
tentu dia Ya, ada aturan-aturan lain maksud aku. Gimana itu solusi cara pembuatan yang lebih baik itu, Prof? Terima kasih Profesor Nuraga Jaya Negara. Terima kasih, Prof. Silakan iya. Pak Jepni. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Ini udah ke teknik penulisan ya, Pak ya. Iya, benar. Saya saya lupa ya. Kayaknya akhir tahun lalu sempat diminta oleh LPPM Andalas untuk itu coaching manuskrip ya. Cuman waktunya pas nggak pas tuh. Waktu itu yang kontak saya ibu siapa ya lupa. Pak, berkenan nggak? Aduh, waktunya nggak pas nih. Sementara di schedule-nya udah difikskan tanggalnya ya. Jadi Iya. harusnya datang ke sana untuk sharing dengan teman-teman di UNAN ya untuk penulisan artikel. Tapi saya pikir dilihat dari database Scopus sudah ada sejumlah teman-teman UNAN yang sudah luar biasa ya. Jadi tapi biasa Iya, gitu, Prof. kalau riset internal itu kurang didengerin biasanya, ya kan? Sama Oh, iya. kalau di PB, jadi emang harus hilang. Jadi supaya didengerin tuh. Karena kalau satu kampus kan udah saling tahu ya, wah ini ngomong gini aja kan. Tapi kalau silang biasa lebih menghargai ya, biasalah itu. Nah, terkait dengan itu dalam teknik penulisan memang ada jurnal-jurnal yang membuat aturan ya. Kan setiap jurnal itu punya guide for authors atau aturan penulisan yang berbeda-beda ya Pak ya. Ada yang dia buat maksimum 150 kata, ada yang 200 maksimum ya, ada yang 2,5. Bahkan ada jurnal juga yang sampai maksimum 400 kata. Nah, saya pernah juga ada pengalaman jurnalnya. Nah, jadi memang bervariasi. Nah, oleh karena itu, eh, apa namanya, sebelum kita submit, kita coba cek dulu nih target jurnal kita apa. Kalau target jurnalnya tadi, oh ternyata maksimum 150 kata abstraknya. Nah, kalau udah 150 kata, kita teknik nulis abstraknya juga beda. Kalau 150 kata, nulis abstrak itu jangan dimulai dengan pendahuluan, langsung ke tujuan. The aim of this study was to, atau the objective of this study was to. Nah, udah langsung ke tujuan. Karena apa? Karena keterbatasan kata. Tujuan ya. Kemudian dari tujuan itu masuk ke metode sekitar 3 sampai 5 kalimat ya. Setelah tujuan, terus metode 3 sampai 5 kalimat, hasil 3 sampai 5 kalimat ditutup dengan penutup kesimpulan ya, 1 kalimat. Nah, kalau dengan format gitu biasanya kena maksimum 150 kata tuh Pak. Nah, tapi kalau misalnya dia mintanya 250 kata maksimum atau 300 kata, itu kita bisa nambah 1 sampai 2 kalimat pendahuluan gitu ya. Jadi kalau 150 langsung aja Pak, straightforward ya. Tujuan, metode beberapa kalimat ya. Tujuan 1 kalimat, metode 3 sampai 5 kalimat, hasil 3 sampai 5 kalimat, kesimpulan yang menjawab tujuan 1 kalimat. Kira-kira gitu. Ya Pak ya. Tapi memang harus langsung hands on ya. Jadi biasanya akan sangat apa? Akan sangat kita itu berkesan kalau langsung ini kita punya paper ya, biasanya kan model-model coaching manuskrip itu kita punya paper, kita masukin nanti dicoba diimprove oleh oleh coachnya ya, dibantu. Nah, kemudian kita tahu. Jadi sebetulnya kita kan Bapak Ibu sudah paham nih cara nulis ya enggak? Kenapa? Karena skripsi modelnya gitu, pendahuluan ya, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan itu dari dulu sampai sekarang gitu terus kan. Waktu skripsi kita buat gitu, tesis buat gitu, disertasi buat gitu. Nah, jadi kuncinya di mana? Kuncinya adalah adjustment, penyesuaian. Kayak gini, kita biasa main sepak bola di Liga Tarkam, di antar kampung. Nah, sekarang harus main di level Liga 1 atau bahkan Liga Champions Asia gitu kan. Yang tier 2 tuh kayak Persib Bandung masuk ke situ karena sebagai juara Liga 1 kan di tahun lalu. Nah, tentu teknik bermainnya akan beda antara teknik main di uh, Tarkam dengan teknik main di Liga 1 atau bahkan di level Asia gitu. Nah, jadi sebetulnya penyesuaian ini yang kita perlukan ilmunya. Gimana sih cara nulis pendahuluan? Ini pendahuluan level Tarkam kayak gini nih. Kalau pendahuluan di level internasional gini. Oh, internasional cukup 3 sampai 4 paragraf ya. Paragraf 1 adalah masalah, paragraf 2
apa yang orang lain lakukan untuk ngatasin masalah. Paragraf 3, pendekatan kita untuk ngatasin masalah tersebut dan apa bedanya, apa novelty-nya dibandingkan yang sudah ada. Baru ditutup dengan tujuan penelitian. Nah, itu maksudnya level-level itu. Kalau di level yang jurnal nasional kan ya agak-agak bebas aja gitu kan, nulis ya strukturnya. Nah, ini intinya adjustment dari kita biasa menulis di level bahasa Indonesia ya, jurnal nasional ke jurnal-jurnal internasional bereputasi. Jadi kuncinya adalah adjustment atau penyesuaian. Jadi kalau mau main di level Liga 1, kita harus banyak nonton. Oh, Liga 1 tuh gini ya teknik mainnya ya. Gitu ya. Apalagi apa namanya? Biasa Indonesia di level ASEAN ya, begitu sekarang naturalisasi ya. Wah, udah main di level apa kualifikasi ketiga kan beda nih level main ya. Yang dihadapi Arab Saudi, Australia, Jepang ya. Yang biasanya kan yang dihadapi Malaysia, Filipina, Singapura kan beda nih level mainnya. Kira-kira sebenarnya gitu aja logikanya. Mungkin gitu Pak. Jadi langsung aja straightforward kalau cuma 150 kata ya. Oke, baik. Terima kasih kepada Prof. Sudah sangat mencerahkan ya, Prof ya. Sangat Terima kasih lengkap. banyak ya. Terima kasih banyak, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon maaf kepada rekan-rekan semua. Mengingat pada kesempatan ini sepertinya belum dapat mengakomodir seluruh pertanyaan. Dan setelah ini Prof. Anuraga sudah ada agenda selanjutnya. Jadi Ya mohon maaf sepertinya Bapak. Pak Yos sebagai Ketua Asasi boleh dibuat ya Pak kondisi kedua Pak atau sesi selanjutnya. Ya, nanti kita ini kan kita foto bersama dulu dengan Prof. Anuraga. Oke. Minta Siap, semua siap. peserta bisa buka kamera. Iya. Ini mohon maaf, ini ternyata banyak yang mau gabung, tapi ternyata lupa waktu itu mau mengeset yang 1000 peserta gitu. Ternyata yang terset yang 100. Ya. Ya, makanya terbatasi 100. Iya, iya, iya. Terima kasih. Sekarang kita lanjutkan ke acara berikutnya. Saya serahkan kembali kepada Pak Yusrizal, Ketua Asasi, untuk memberikan pengenalan lebih lanjut mengenai Asasi, Pak. Silakan, waktu dan tempat Baik. kepada Pak Yos. Baik, terima kasih Pak Jepli, Pak Prof. Anuraga. Terima kasih banyak Prof. Tadi sepertinya terlempar keluar ya. Selamat jalan, semoga acara selamat sampai di tujuan dan sukses juga Prof. di sana. Kasih banyak Bapak Ibu. Insya Allah nanti silaturahim lagi. Mohon izin. Terima kasih, Prof. Mohon izin Ya, Bapak Ibu insya ya. Allah, Prof. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu semua, itu tadi salah satu sesi dari kegiatan kita di Asasi ya. Sesi berikutnya adalah saya ingin memperkenalkan kepada Bapak Ibu mengenai Asasi ya. Pertama tentu kita perlu jawaban ya, mengapa kita harus ikut dalam organisasi semacam perkumpulan-perkumpulan dari akademisi ini. Yang pertama kita adalah dosen yang tentu sangat penting untuk memperkuat jejaring. Tadi Prof. Anuraga sudah menjelaskan bahwa melalui jejaring ini kita bisa kontak dengan berbagai keahlian, berbagai universitas, berbagai ahli ya. Di Asasi sendiri kita punya banyak profesor-profesor yang sudah mendunia ya. Jadi insya Allah bergabung bersama organisasi Asasi kita sudah bisa memperkuat jejaring. Yang kedua, melalui jejaring yang kuat kita bisa berbagi manfaat ya, bisa berbagi ilmu, berbagi bahan, berbagi narasumber, berbagi bimbingan dan banyak lagi yang bisa kita kejar melalui organisasi. Karena dengan kita berada dalam satu organisasi, kita merasa dekat ya. Kita punya satu visi dan satu misi yang sama sehingga nanti memudahkan kita di dalam saling berbagi tersebut. Berikutnya kita juga bisa saling menyemangati. Contoh pada hari ini
Prof. Anuraga memberikan semangat yang luar biasa kepada kita untuk meniti karir kita sebagai dosen, terutama bagi para dosen yang masih belum mencapai guru besar ya. Kita bersemangat kembali bagi yang sudah mendekati ya. Bagi yang belum, apa yang disampaikan oleh Prof. Anuraga di awal-awal tadi itu sangat penting untuk bisa diterima dan dilaksanakan dengan baik. Dan yang terakhir, kita juga mendapatkan manfaat dalam berorganisasi ini dengan kita bisa mengisi BKD. Di BKD itu ada di bagian penunjang menjadi anggota organisasi profesi. Nah, ASASI adalah salah satu organisasi profesi yang bisa dimasukkan di dalam BKD. Apalagi kalau nantinya bisa jadi pengurus ya, tentu angka kumnya juga lebih besar. Nah, itu di antara manfaatnya. Sebetulnya manfaat yang lain tentu juga banyak ya dan sebagainya, dan itu tidak tabu ya. Insya Allah kita bisa mendapatkan manfaat dari kita bergabung di dalam organisasi-organisasi yang kita sukai. Nah, untuk ASASI, Asosiasi Akademisi dan Saintis Indonesia, sebetulnya di dalam keputusan Menteri Hukum dan HAM-nya namanya adalah Perkumpulan Akademisi dan Saintis Indonesia. Jadi asasinya itu Akademisi dan Saintis Indonesia. Perkumpulan dengan asosiasi mirip sehingga kita sering menyebutnya Asosiasi Akademisi dan Saintis Indonesia. Aslinya adalah Perkumpulan Akademisi dan Saintis Indonesia, dan kita sudah mendapatkan pengesahan pendirian dari Menkumham ya. Untuk website bisa dilihat di https://asasi.org.id ya. Sebagai garis besar, ini saya jelaskan untuk Sumatera Barat. Asasi Sumatera Barat, Dewan Penasihat kita adalah Profesor Musliar Kasim, mantan Rektor Universitas Andalas, mantan Wakil Menteri Pendidikan Nasional, dan juga sekarang ini menjadi Rektor Universitas Baitur Rahmah. Yang kedua adalah Prof. Sukri Arif, sekarang adalah Wakil Rektor 1 Universitas Andalas. Ketua adalah saya sendiri, Yos Rizal. Kemudian wakil ketua kita adalah Arman Husni, wakil ketua 1 ya, dari UIN Syekh M. Jamil Jambe Bukit Tinggi. Wakil ketua 2 Dr. Hidayat dari UBH. Kemudian sekretaris Fadli Hafizul Haq dari UNAN, dan bendahara Bu Dian Fitriani dari UNAN. Untuk bidang juga bisa, mungkin kalau saya bacakan satu persatu butuh waktu yang cukup panjang ya. Tapi kita bisa lihat dari susunan pengurus ini, terlihat bahwa banyak perguruan tinggi di Sumatera Barat sudah terwakili di sini ya. Mungkin ada beberapa perguruan tinggi yang belum terwakili. Mudah-mudahan ke depannya bisa kita libatkan juga di dalam kepengurusan asasi berikutnya. Jadi Bapak Ibu yang tergabung di dalam kampus-kampus ini silahkan kontak para pengurus yang ada di kampusnya masing-masing. Visi dari Asasi adalah terbentuknya SDM akademisi yang memiliki kredibilitas, moral, integritas, dan profesional ya, knowledge, skill, dan ability. Kemudian yang kedua, menjadi kelompok akademisi perguruan tinggi yang berperan sebagai pelopor perbaikan bangsa. Dan yang ketiga, terciptanya iklim budaya mutu dalam pendidikan Indonesia. Itu sekilas mengenai Asasi, dan selanjutnya bisa kita simak di website Asasi. Sebentar, saya buka. Ini adalah website Asasi. Di sini lengkap profil, bidang, keanggotaan, dan sebagainya. Dan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ya. Ini website kita, dan di sini dijelaskan keunggulan Asasi ya. Kita bisa simak juga video ini.
Ya, itu sekilas dari video pengenalan asasi ya. Dan dari video tadi bisa kita lihat bahwa ada banyak kegiatan yang terkait dengan kita sebagai akademisi dan saintis ya yang diangkatkan oleh asasi. Oleh karena itu tentu sangat bermanfaat buat kita ya untuk bergabung di asasi ini karena melalui asasi ini kita bisa mendapatkan pencerahan dan ilmu-ilmu yang bermanfaat yang dibagikan oleh para pimpinan-pimpinan di asasi dan terutama juga para profesor yang tergabung di dalam asasi. Di antara kalau bisa disebutkan satu persatu, salah satunya adalah Prof. Misri Gozan ya. Tapi beliau adalah yang menandatangani SK untuk pengurus LAM dan pengurus IABI. Ada juga Prof. Andi Adriansah ya. Beliau adalah rektor sekarang di Mercu Buana. Ada banyak lagi ya profesor-profesor yang berprestasi di tingkat nasional maupun internasional yang tergabung di dalam asasi. Dan kita sering mengadakan perkumpulan-perkumpulan dan salah satunya adalah kegiatan yang dikenal dengan 2 hours with asasi yang biasanya dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 4 sampai jam 6 sore. Itu rutin tiap hari dan pengisi materinya dari berbagai bidang ilmu dan walaupun demikian siapapun bisa mengikuti dan cara penyampaian yang mudah dipahami jadi tidak hanya nanti terkhusus pada bidang-bidang yang sejalan dengan materi yang disampaikan. Jadi itu mungkin perkenalan sedikit mengenai asasi. Nah, untuk menjadi anggota asasi, kita untuk Sumatera Barat itu bisa mendaftar melalui link WA yang kami kirimkan tadi. Jadi nama-nama yang masuk ke sana nanti kami bagikan informasi-informasi yang terkait dengan asasi ya, pendaftaran, kemudian kegiatan-kegiatan asasi dan sebagainya bisa dibagikan di sana. Dan untuk berikutnya kita akan kirimkan ke Jakarta untuk mendapatkan kartu anggota sebagai anggota asasi ya. Kita tidak mengeluarkan kartu anggota asasi Sumatera Barat, melainkan kita mengeluarkan dari pusat ya, ada kartu asasi Indonesia. Jadi skopnya Indonesia sehingga nanti di BKD juga nilainya lebih besar. Demikian pengantar singkat mengenai asasi. WA group tadi yang kita share di komen itu nanti akan kita jadikan tempat sharing dari rekaman dari kegiatan kita ini ya. Mungkin begitu saja. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyediakan waktu untuk berkumpul bersama Asasi Sumatera Barat. Terima kasih, banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.